Ada beberapa yang dikecualikan, kemudian ada beberapa juga bahkan untuk beberapa kategori seperti misalnya kesehatan, kemudian juga pendidikan. Ini kan juga dibedakan begitu yang mana ada kelas premium dikenakan PPN lebih tinggi, sementara ada yang tidak dikenakan dengan PPN dengan tarif yang sama begitu. Nah, implementasinya atau dalam tahap pelaksanaannya sendiri akan seperti apa Pak Ferry dan bagaimana pengawasannya juga tentunya dari Kementerian Keuangan ke depannya? Nah, ini satu, nanti teknis mungkin lebih pas kalau di Kementerian Keuangan ya, Mbak Iva ya, bagaimana implementasinya gitu ya. Karena kami memang di kantor Menko ini tadi yang kita koordinir adalah kebijakan ekonomi yang kemarin juga diumumkan gitu ya, yang berbarengan dengan penerapan tarif PPN 12%. Tapi sebagai gambaran Mbak Iva, misalnya ya dalam praktek, beberapa komoditas barang pokok, misalnya yang sekarang juga sudah dibahaskan adalah beras, kemudian daging ayam, daging sapi, ikan dende, ikan bandeng, ikan cakal, dan seterusnya. Nah, di dalam barang pokok penting itu juga kita melihat ada beberapa yang sekarang tuh masih terutang PPN, misalnya seperti tepung terigu maupun minyak goreng. Ini kemudian yang di kebijakan kemarin kita masukkan sebagai paket kebijakan. Karena kita melihat ini juga bagian dari kebutuhan yang dikonsumsi oleh masyarakat, maka implementasinya yang ini untuk 3 komoditas ini, tepung terigu, minyak goreng, dan gula industri itu nanti tambahan 1%-nya akan dikemas dalam bentuk pajak PPN yang ditanggung oleh pemerintah, Mbak Iva. Itu mungkin kira gambaran ininya, Mbak Iva ya. Jadi secara umum untuk bahan pangan itu tetap mendapatkan fasilitas PPN. Untuk komoditas-komoditas seperti tepung terigu, minyak goreng, dan gula industri itu ke masyarakatnya tetap 11%, tapi tadi itu 1%-nya itu nanti akan ditanggung oleh pemerintah gitu, Mbak Iva. Sehingga tadi masyarakat tidak mengalami perubahan daya beli, karena tadi yang 1%-nya akibat kenaikan 12% tadi itu akan di cover oleh pemerintah dalam bentuk PPN DTP kalau bahasa implementasinya, Mbak Iva. Oke, baik Pak Ferry. Tapi overall tadi kan Anda juga sudah menyampaikan ada beberapa strategi begitu yang sudah diatur oleh pemerintah agar masyarakat ini tidak tertekan begitu daya belinya dengan kenaikan PPN. Tapi ketika kita berbicara mungkin overall secara garis besar dampak dari kenaikan tarif PPN 12% ini bagi makroekonomi Indonesia akan seperti apa, Pak Ferry? Mungkin kalau boleh saya menjelaskan framework besarnya dulu ya Mbak Iva ya, sebelum bicara ke dampak gitu ya Mbak Iva ya. Jadi seperti disampaikan kemarin oleh Pak Menko, kita meluncurkan kemarin itu kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Ini ada 3 kelompok besar yang ingin kita sasar, Mbak Iva, untuk tadi tetap meningkatkan daya beli masyarakat, menjaga daya saing pelaku ekonomi itu dalam 3 kelompok ini gitu ya. Nah, kelompok pertama ini adalah masyarakat berpendapatan rendah. Untuk masyarakat berpendapatan rendah ini itu tadi insentifnya adalah PPN DTP 1% untuk beberapa komoditas, untuk 3 komoditas tadi. Pertama adalah minyak kita, kemudian tepung terigu, yang ketiga adalah gula industri. Kemudian juga untuk tadi menjaga daya beli masyarakat, terutama di kuartal 1 itu pemerintah juga memberikan bantuan pangan atau bantuan beras, yaitu 16 juta KPM untuk selama 2 bulan 10 kg per bulan. Nah, yang lain adalah tadi masih untuk masyarakat berpendapatan rendah juga adalah diskon listrik 50% selama 2 bulan. Nah, ini ini penting. Kenapa? Karena Q1 itu jadi momentum kita juga, Mbak Iva, untuk kita mendorong pertumbuhan ekonomi gitu, Mbak Iva. Makanya kemudian tadi untuk dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, khususnya yang masyarakat berpendapatan rendah, itu beberapa komoditas tadi itu kita berikan fasilitas tadi, baik dalam bentuk PPN DTP, kemudian juga bantuan pangan, yang ketiga diskon listrik 50%. Mungkin penjelasan tambahannya Mbak Iva, untuk listrik ini sebenarnya sebagian besar ini sudah dibebaskan PPN-nya gitu ya, untuk terutama yang memang dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah gitu. Nah, pemerintah sekarang ngasih on top dari itu adalah tadi diskon listrik 50%. Itu yang tadi klaster pertama Mbak Iva, untuk yang
masyarakat berpendapat rendah. Oke. Yang kedua juga ini adalah UMKM, baik UMKM, kemudian wirausaha maupun industri padat karya khususnya. Nah, UMKM seperti kita ketahui Mbak Iva ini kan jumlah serapan tenaga kerjanya banyak, kemudian kontribusi terhadap PDB-nya juga besar gitu ya. Sehingga ini yang juga kita jadikan salah satu target di dalam menyusun atau mendesain insentif yang di launching kemarin. Apa bentuknya? Satu itu tentu adalah perpanjangan masa berlakunya PPh final 0,5%. Dan ini yang kita berikan untuk teman-teman dari UMKM yang memang sudah manfaatkan selama 7 tahun fasilitas ini. Untuk UMKM kita yang memang belum 7 tahun, maka masih diperkenankan juga selama 7 tahun untuk tadi memanfaatkan fasilitas PPh final 0,5% ini. Kemudian UMKM yang memang omset di bawah 500 juta per tahun ini juga dibebaskan dari PPh gitu ya. Yang lain juga yang kita introduce kemarin adalah yang baru ini adalah kita betul menyadari berbagai perkembangan di industri padat karya sehingga kemudian kita di dalam kebijakan kemarin kita juga menyasar industri padat karya ini. Bentuknya apa? Tadi bentuknya adalah pemberian fasilitas kredit dengan subsidi bunga 5%. Harapannya tadi Mbak Eva dengan kebijakan ini industri kita bisa itu terutama yang padat karya itu bisa punya daya saing juga, kemudian bisa juga bertahan dan tumbuh gitu ya. Oke. Ini yang segmen yang kedua Mbak Eva. Nah yang ketiga itu yang kelas menengah yang juga selalu kita dalam beberapa kesempatan selalu kita diskusikan bagaimana secara total konsumsi masyarakat kelas menengah ini sangat besar gitu ya Mbak Eva, sehingga kalau kita bisa menjaga daya beli dari kelompok segmen ini kita bisa memastikan atau kita bisa juga menjaga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita khusus di level konsumsi masyarakat menengah. Kita juga sering diskusi di komponen yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah ini itu ada berapa. Pertama ada perumahan, kemudian juga ada otomotif gitu ya, sehingga ini yang jadi basis kita kenapa di segmen kelas menengah itu beberapa komoditas itu kita berikan insentif. Tentu yang kita lanjutkan adalah PPNDTP untuk sektor properti. Ini kalau kita lihat evaluasinya Mbak Iva di 2024 serapannya cukup bagus nih Mbak Iva gitu ya. Ini yang kita harapkan nanti di 2025 ini juga tadi bisa kita dedikasikan untuk mensupport daya beli kelas menengah yang pada akhirnya kita harap bisa juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu adalah otomotif gitu ya. Nah, otomotif kita melanjutkan PPNBM untuk electronic vehicle di 2025, kemudian juga kita tambah dengan pemberian PPNDTP untuk electronic vehicle juga gitu ya, untuk memberikan insentif kelas menengah khususnya untuk sektor otomotif. Nah, otomotif ini juga strategis nih Mbak Iva nih. Pertama ini bagian dari yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas menengah. Yang kedua tadi sektor otomotif ini leverage atau multiplier efeknya terhadap perekonomian atau ekosistem yang dibangun di dalam industri otomotif ini itu sangat besar gitu ya. Kita harapkan dengan pemberian insentif ini itu bisa menstimulat dari industri otomotif yang pada akhirnya nanti memberikan kontribusi juga ke konsumsi maupun ke pertumbuhan ekonomi. Yang baru Mbak Iva di samping tadi yang PPN DTP EV maupun PPN DTP EV adalah PPNBM untuk mobil hibrid ya. Jadi kita juga memberikan insentif untuk mobil hibrida gitu. Ini yang baru nih di 2025 gitu ya. Kita support dalam konteks otomotif tadi dalam bentuk tadi PPN BM DTP untuk EV. Yang lain juga tadi kita juga tentu ngikutin beberapa isu terkait dengan industri padat karya. Maka tadi untuk menjaga daya beli dari pekerja yang ada di industri padat karya ini, kita juga mengintroduce insentif PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah gitu. Ini yang untuk income yang 10 juta per bulan gitu ya. Yang lain itu ada juga tadi perbaikan atau peningkatan layanan untuk pemberian manfaat tunai, kemudian juga pelatihan.
maupun akses terhadap informasi pekerjaan. Baik. Ini kita sasar untuk teman-teman kita atau rekan-rekan kita yang terekspos PHK melalui perbaikan di dalam layanan di PHK di JKP. Baik. Baik. Tapi yang ekspektasi yang terakhir ya. yang baik. Ekspektasi kita bedah satu persatu dulu begitu ya, tadi dari bantuan yang diberikan untuk kelas bawah begitu, ada tadi